Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Wedeni Masa Fitri. Yang kedua, Saparia. Yang ketiga, Putih Serli Asila. Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk yang cukup padat. Jumlah penduduk Indonesia merupakan 3,51% dari total penduduk dunia, menurut data Badan Pusat Statistik. Dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia ini, populasi lansia juga masuk dalam kategori yang cukup banyak di negara Indonesia sendiri. Pertumbuhan penduduk lanjut usia atau lansia di Indonesia mengalami pertumbuhan terbesar di Asia, yaitu sebesar 414%, India dengan 242% dan Cina 220%. Peningkatan yang pesat dalam jumlah dan proporsi penduduk lanjut usia di Indonesia ternyata tidak dibarengi dengan peningkatan yang sama terhadap upaya-upaya jaminan sosial. BPS memproyeksikan bahwa pada tahun 2045 Indonesia akan memiliki sekitar 63,31 jiwa penduduk lanjut usia atau lansia, atau hampir mencapai 20% populasi. Bahkan proyeksi PBB juga menyebutkan bahwa persentase lansia Indonesia akan mencapai 25% pada tahun 2050 atau sekitar 74 juta lansia. Salah satu provinsi yang mengalami peningkatan penduduk lansia yang banyak ialah Provinsi Kepulauan Riau, tepatnya di Desa Mantang Besar, Kabupaten Bintan. Dengan adanya peningkatan jumlah penduduk lansia terkadang memberikan dampak yang negatif pada pembangunan daerah itu tersebut, sehingga diperlukan beberapa bantuan seperti bansos dalam menunjang kesejahteraan hidup lansia. Dengan adanya bansos bagi penduduk lansia di Mantang Besar sangat efektif dilakukan. Adanya proporsi pemanfaatan dana bantuan sosial paling banyak dalam bidang pangan. Adanya perbedaan tingkat pemenuhan kebutuhan dasar antara sebelum dan sesudah diberikan bantuan sosial bagi penduduk lanjut usia di Desa Mantang Besar. Dan yang terakhir, adanya terdapat perbedaan derajat kesehatan antara sebelum dan sesudah diberikan bantuan sosial bagi penduduk lanjut usia di Desa Mantang. Peningkatan jumlah lanjut usia pada dasarnya merupakan dampak positif dari pembangunan. Pembangunan meningkatnya taraf hidup bagi masyarakat, menurunkan angka kematian dan meningkatnya usia harapan. Namun, di sisi lain, pembangunan secara tidak langsung juga berdampak negatif melalui perubahan nilai-nilai dalam keluarga yang berpengaruh kurang baik terhadap kesejahteraan lanjut usia. Dengan adanya peningkatan lansia mengakibatkan penambahan proporsi jumlah lansia, diperlukan penanganan khusus untuk mengantisipasinya di dalam pembangunan. Aspek biologi, sosial, ekonomi adalah aspek-aspek yang sangat berpengaruh dalam proses penuaan. Diperlukan perhatian berupa pemberdayaan dan pelindungan lanjut usia agar keberadaan lanjut usia dalam pembangunan tidak dipandang sebagai beban keluarga, lingkungan sekitar maupun negara. Bantuan serta pelindungan terhadap penduduk lanjut usia sangat diperlukan dalam beberapa hal seperti kesempatan kerja, akses pelayanan, kesehatan, pendidikan, dan pelatihan, kemudahan dalam penggunaan fasilitas dan sarana peserta prasarana umum, kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum, keagamaan, dan lain-lain. Ada beberapa kebijakan yang diberikan pemerintah pusat dalam upaya mensejahterakan rakyat ialah dengan memberi bantuan tunai dan non-tunai. Bantuan-bantuan ini tunjukkan untuk masyarakat yang terbilang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik pangan, papan, dan sandang, pendidikan, dan kesehatan. Salah satu kelompok yang mendapat bantuan inilah adalah kelompok lansia yang berupa bantuan sosial bansos. Pemberian bansos ini juga sampai ke Pulau Mantang dikarenakan banyak populasi kelompok lansia di wilayah tersebut. Bansos ini biasanya berupa uang tunai dan juga sembako-sembako yang dibutuhkan oleh lansia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Pemberian bansos ini dianggap cukup efektif dan sangat membantu lansia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Baiklah, saya akan melanjutkan
menjelaskan tentang rumusan masalahnya, yaitu dari latar belakang di atas terdapat beberapa rumusan masalah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh bansos terhadap tingkat pemenuhan kebutuhan lansia di Desa Mantang. Yang kedua, apa saja kendala bansos terhadap tingkat pemenuhan kebutuhan lansia di Desa Mantang. Selanjutnya, tujuan penelitian. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas dan pengaruh bansos terhadap tingkat pemenuhan kebutuhan lansia di Desa Mantang. Secara khusus, penelitian ini bertujuan: 1. Mendeskripsikan tingkat pemenuhan kebutuhan lansia terhadap bangsa yang diterima oleh lansia. 2. Menganalisis efektivitas dan pengaruh bansos terhadap lansia. Ketiga, menganalisis jumlah lansia penerima bansos untuk tingkat pemenuhan kebutuhan lansia di Desa Mantang. Yang selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengembangan ilmu sosiologi, terutama untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan lansia tentang lansia yang menerima bansos di Desa Mantang. Yang kedua, manfaat empirisnya, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan berharga atau referensi bagi mahasiswa yang ingin meneliti tentang efektivitas dan pengaruh bansos terhadap tingkat pemenuhan kebutuhan manusia di Desa Mantang. Mungkin penjelasannya dari rumusan masalah sampai manfaat penelitian hanya itu. Salah dan nyagel mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.